Hindarin bikin something yang cuman kamu sendiri yang ngerti, even juga buat laporan kayak gitu. Lebih parahnya lagi nih, nggak mau ngakuin kalau salah, even nyalain orang lain. Guys, siapa nih di sini yang bakal pertama kali masuk kerja? Coba angkat tangannya. Gimana nih kalian feel-nya sekarang? Excited kah? Grogi? Overthinking? Atau mungkin belum ngerasain apapun nih? Cuma nggak tahu pas hari hanya nanti gimana? Mbak Em pernah nyinggung soal hal ini sebelumnya ya. Kalau masuk dunia kerja itu emang beda banget. No, bukannya mau nakut-nakutin, tapi emang beda feel-nya. Kalau kamu sekolah, tanggung jawab kamu tuh lebih ke diri sendiri sama mungkin orang tua. Kayak, sekolahnya lulus nggak nih, nilainya gimana, sebatas di lingkupan sana aja. Kalau kerja, lingkupnya tuh lebih banyak, tetap dinilai juga. Ada juga yang pakai KPI. KPI itu sendiri apa nih, bahasa sebutan waktu ya. Mbak M di sini tuh mau share, baik buat kalian yang sedang nanti first day masuk kerja, atau buat kalian yang masih sekolah, tapi pengen dapat insight soal dunia kerja tuh kayak apa. Kayak biasa tuh apa aja sih diperhatiin kalau orang-orang lama tuh kenalan sama fresh graduate yang pertama kali join. Kalau dari Mbak M pribadi nih ya, yang pertama Mbak M notice, biasa tuh dari bahasa tubuhnya. Ini tuh nunjukin seberapa percaya dirinya mereka. Soalnya nih, impression ke orang yang ada bahasa tubuhnya kayak pede gitu, buat Mbak M nih impressionnya udah bagus nih. Ada nilai tambahnya lah. Terus ini tuh udah bisa jadi kayak hal common buat diperhatiin. Biasanya nih, Mbak M tuh ngeliat pas lagi mereka tuh ngenalin dirinya tuh kayak apa. Kayak jabatan tangannya tuh nggak lemes tapi tegas. Ini tuh juga salah satu wejangan yang Mbak M inget dari dosen Mbak M. Udah gitu senyum yang dikasih sama mereka pas lagi interaksi, itu bisa kelihatan loh. Senyumnya tuh senyum gugup, atau sebenarnya tuh senyum enjoy aja bawaan dirinya. Terus pas mereka lagi jawab pertanyaan nih, jawabannya tuh jelas atau enggak, mantep atau enggak. Kalau misalnya kelihatannya pede nih, ini tuh beneran udah jadi nilai plusnya loh. Bukan berarti orangnya kepedean atau belagu ya, tapi kayak kelihatan nih orang tuh bisa ngebawa diri gitu. Mbak M pribadi sih impress sama orang kayak gitu. Karena menurut Mbak M, pede itu tuh penting. Soalnya nih, kalau misalnya ada hal yang kemis, orang yang pede itu bakal lebih tenang, gak panik dalam menghadapinya. Sebenarnya kan wajar ya kalau misalnya anak baru nih, baru join, ada kemis something atau ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil di awal masuk kerja. Mbak M ngomong kesalahan kecil loh ya, kalau kesalahan fatal beda cerita nih. Selama itu kesalahan kecil, dan juga biasa nih karena orangnya pede, orang kayak gini biasa lebih mau ngakuin kesalahannya dan mau minta maaf. Terus kedepannya dia bakal improve dan tentunya juga nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama lagi. Gimana improve-nya nih? Kalau mereka ada rasa percaya diri, mereka tuh lebih mau komunikasi ke yang lain buat belajar lebih dalam, buat bertanya-tanya. Of course Mbak M tahu juga, nggak semua rekan kerja itu bisa enak buat ditanyain. Tapi biasanya nih ya, biasanya lagi nih, kalau orangnya pede, mereka tuh habek aja. Yang penting mereka utarin dulu pertanyaannya. Toh belum kenal banget kan di awal. Biasa tuh orang-orang lebih jaim dan mau ngejawab. Meanwhile, kalau kamu tuh nggak pede, terus pas kamu ngadepin masalah yang kamu buat sendiri, kamu mungkin bisa jadi gelagapan, panik. Lebih parahnya lagi nih, nggak mau ngakuin kalau salah, even nyalain orang lain. Wah, kalau kayak gini sih ya udahlah, ini tuh big red flag, a big no-no. Kalau ketahuan ya, damn you're in the big trouble. Selain itu ya, kalau misalnya kamu pede, ini tuh bakal ngebuka pintu komunikasi kamu sama rekan kerja-kerja atau bahkan klien kamu. Bayangin nih, kalau kamu lagi mau kasih saran atau pendapat, tapi kamu tuh nggak pede, bakalan susah kan? Udah gitu lagi juga bakal ada tektokan kerjaan kamu sama kerjaan orang lain. So, jangan kebawa minder duluan ya. Pede itu penting, sombong itu jangan. Ingat juga buat open diri kamu untuk saran dan masukan dari orang lain untuk apa yang bisa diimprove. Pede itu nggak berarti kamu 100% selalu benar. Remember that. Nextnya yang kedua, masih nyambung dari yang pertama, ada skill komunikasi. Ini tuh cara kamu berbicara sama orang lain. Karena tuh kamu harus bisa nyesuaiin cara kamu komunikasi ke orang lain, karena gaya dan daya tangkap orang tuh beda-beda nih. Komunikasi di sini maksudnya tuh kamu bisa nyampein sesuatu ke orang lain dengan jelas, dan juga bisa mencerna dengan baik apa yang dimaksud oleh orang lain. Kalau misalnya nih ada hal yang kurang kamu paham, tapi kamu nggak bisa ngutarain pertanyaan kamu dengan jelas, bisa jadi yang kamu tanyain itu salah tangkep dan ngejawabnya kurang tepat. Yang lebih jadi concernnya Mbak M lagi nih, kalau dikasih instruksi buat kerjain sesuatu, tapi karena kurang nangkep dengan benar, jadi miskom, kerjainnya jadi salah.
Menurut Mbak M, kunci dasar komunikasi di kantor tuh ada dua. Yang pertama, kamu bisa nyampein maksud kamu dengan jelas dan to the point. Kalau kamu ngomong sama orang, jangan bertele-tele atau muter-muter, biar orang paham intinya maksud kamu tuh apa. Tapi ini bukan berarti ngomong nggak pakai manner ya guys. Terus ini yang kedua, dengerin bener-bener pas orang lagi ngomong sama kamu. Jangan kamu potong-potong ngomongannya, atau mungkin malah cuma masuk kanan keluar kiri. Kamu tuh perlu dengerin dengan seksama dari awal sampai akhir. Bahkan kalau perlu nih, kamu tuh konfirmasi ulang apa yang diomongin dengan cara kamu rangkum. Kalau kamu masih belum paham, kamu tanya yang jelas ke mereka. Last but not least, dari skill komunikasi kita masuk ke hubungan interpersonal. Soalnya emang dia tuh kayak udah pasangannya skill komunikasi. Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari, ini tuh cara temenan, bergaul, tektokan, atau networking sama rekan-rekan kerja kamu. Komunikasi ini merupakan elemen penting dalam hubungan interpersonal. Elemen lainnya ada empati dan juga ada kecerdasan emosional. Ini tuh buat nunjukin kalau kamu tuh nggak cuek bebek sama keadaan sekitar kamu. Atau nggak bikin kamu tuh terkesan buat susah diajak kerja sama. Karena mostly, kerja itu butuh teamwork. Kalau dalam hubungannya aja udah nggak harmonis nih, kerjaannya juga most likely bakalan terhambat. Terus ngebangun hubungan interpersonal juga nggak sekedar basa-basi aja. Ini Mbak M ngomong dari pengalaman pribadi Mbak M ya. Kalau menurut Mbak M, kelihatan nih orang yang beneran mau connect atau berbaur dengan yang lain, sama cuman yang basa-basi aja. Dan tentunya ya, Mbak M lebih respect lah sama orang yang beneran ada effort buat berbaur. Why? Soalnya ini bakal nentuin dinamika tim. Tentunya semua orang harus play part ya. Nggak bisa nih cuman effort satu orang. Tapi kalau sebenarnya semua udah effort, ada satu orang yang malah tetap cuek nih, atau malah ngisolasi diri dari yang lain, ini bisa bikin dinamika timnya beneran nggak enak. Karena yang lain mungkin jadi nggak serk sama satu orang ini, dan satu orang ini akan terlihat dan terasa seperti dikucilkan. Tentunya bikin nggak nyaman kan. Padahal nih, menurut Mbak M pribadi, kerjaan yang misalnya nggak enak nih, kadang masih bisa ditolerir, asal kita punya tim yang enak. Honestly, Mbak M thankful banget sama tim Mbak M di kantor yang orang-orangnya very open dan mau ngebaur satu sama lain. Karena seenak-enaknya kerjaan, kalau dapet tim yang nggak enak atau even toxic nih lebih parahnya nih, pasti males banget masuk ke kantor. Dari Mbak M sendiri nih tipsnya, kalau kamu anak baru dan mau mulai ngebaur dengan rekan kerja kamu, hal-hal yang perlu kamu perhatiin tuh simple. Yang pertama, komunikasi kamu harus baik. Kamu ngerti apa yang diomongin dan mereka ngerti apa yang kamu omongin. Basic kan? Yang kedua, interaksi yang positif. Sesimpel kamu nyapa duluan kalau kamu ketemu rekan kerja kamu, atau mungkin kamu nawarin bantuan kalau kamu ngeliat ada yang butuh. Bukan SKSD, so kenal so deket gitu ya, bukan. Tapi like kamu tuh ramah, peka, dan juga helpful. Tapi ingat lagi, jangan sampai nih sikap helpful kamu tuh disalahgunain sama orang ya, itu big no-no. Yang ketiga, profesionalisme dan integritas. Kalau ada yang lakuin hal-hal yang menurut kamu tuh nggak pantas dilakuin di lingkungan kerja kamu jangan ikut-ikutan. Intinya jauhin diri lah dari hal-hal yang toksik, apalagi sampai nyebar hoax. Jangan ya guys, amit-amit itu. Yang keempat, terbuka. Ini tuh maksudnya kamu nggak pasif, nggak apatis, apalagi sampai isolasi diri kamu. Bukan. Mbak M gak minta kamu buat ngumbar hal-hal pribadi kamu loh. Enggak loh ya. Ini maksudnya kayak kamu tuh kalau diajak ngobrol, kamu ngamatin pembicaraannya. Karena orang udah effort nih buat ngobrol sama kamu. Even better nih kalau kamu tuh bisa hangout sama mereka di luar kerjaan. Tapi ini biasanya emang tergantung sama atasannya juga. Kalau atasannya rese, kamu tuh lebih gampang bonding loh. Over resenya atasan kamu ini. Oh sorry, terlalu frontal yang ngomongnya. Tapi kalau sebenarnya atasannya enak, biasanya tuh ada effort nih atasannya itu buat bikin semuanya ngebaur. Nah, kalau kamu udah pede, bisa komunikasi dengan baik, dan hubungan interpersonal kamu juga udah baik, tinggal adaptasi aja nih di tempat kerja kamu. Percaya diri tuh bikin kamu siap ngehadapin lingkungan baru. Komunikasi ngebantu kamu buat nyampein maksud kamu, dan juga memahami instruksi yang diberikan. Hubungan interpersonal bikin kamu bisa jalin hubungan baik dengan rekan-rekan kerja kamu. Kalau ketiga soft skill yang udah kamu kuasain, adaptasi itu juga udah kayak a piece of cake. Sekarang kan kamu udah bakal jadi pekerja nih, bukan pelajar lagi. So, mindset kamu mungkin harus sedikit shifted ya. Soalnya nih kalau di dunia kerja, yang dinilai tuh nggak cuma hasil kerja kamu. Cara kerja, kedisiplinan, kontribusi kamu, semua tuh bakal dinilai. Kalau dulu pas sekolah yang dinilai ya purely nilai kamu aja, mau dari rapot kayak mau itu IPK. Kalau di tempat kerja, at least nih tempatnya Mbak M, ada penilaian individu, ada juga penilaian tim, goals keseluruhan dari tim kamu itu.
Mbak Em paham kok kalau ada kondisi di mana lingkungan kerja kamu tuh yang kayak orang-orang bilang, udahlah kalau kerja tuh beneran datang kerja pulang ambil gaji aja. Nah, Mbak Em tuh nggak bisa ngomongin ini tuh bener atau enggak. Soalnya ini tuh tergantung sama lingkungan kerja kamu. Kalau di tim Mbak Em pribadi nih ya, it doesn't work like that. Kita masih bergaul satu sama lain, even di luar urusan kerjaan kantor. Anyway, Mbak Em berharap kamu bisa notes 3 hal ini buat jadi preparasi kamu pas kerja nih. Yang pertama, kamu proaktif dan punya inisiatif dalam bekerja. Ini tuh nggak cuma buat kepentingan diri kamu sendiri, biar kamu dinotis sama atasan kamu, tapi juga for greater good dari tim kamu, biar kamu semua bisa maju bareng-bareng. Yang kedua, disiplin sama waktu. Jangan sampai kamu telat dalam doing your stuff at work. Misalnya kerjaan kelar lewat deadline lah, datang ke kantor telat lah, datang meeting telat lah. Lagi kontak-kontakan sama klien kamu balesnya 1 abad kemudian lah. Jangan ya. Jangan suka nunda-nunda kerjaan kamu. Most likely nih, hal-hal di kerjaan ini nggak kayak tugas sekolah yang bisa kamu SKS-in. Ingat ya itu, oke? Yang ketiga, pikirin dampak kerjaan kamu ke orang lain. Pastiin hasilnya tuh nggak nyusahin orang lain loh. Baik dari segi waktu atau beban kerjanya. Pahamin job desk kamu sama rekan kerja kamu tuh kayak apa. Jangan lempar-lempar kerjaan, apalagi kalau udah salah. It's a big no-no. Misalnya nih, kerjaan kamu tuh buat bikin storyboard. Dari storyboard ini, kamu harus kasih ke tim kreatif buat dibikinin videonya nih. Nah, kamu tuh harus mastiin storyboard yang kamu bikin ini jelas dan gak ngadi-ngadi. Jangan malah bikin tim kreatifnya kebingungan pas baca storyboard kamu. Hindarin bikin something yang cuma kamu sendiri yang ngerti, even juga buat laporan kayak gitu. Tapi tentunya pengalaman orang akan beda-beda ya kan hal ini. Ya, Mbak Em berharap sih, tempat kerja kamu tuh cocok sama kamu dan kamu nyaman di sana, tim kamu enak. Yang pasti kamu harus ingat nih, kalau adaptasi itu nggak cuma dalam waktu semalam, it takes time. Jadi kamu jangan sampai minder duluan pas lagi kamu nyesuaiin diri di sana. Ini kan dunia kerja yang masih asing buat kamu, oke? Hopefully video ini bermanfaat ya buat kamu. Kalau kamu ada mau request topik tertentu, tulis aja di komen ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. As always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!